Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destrianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu firewall. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, input digunakan untuk memproses paket yang menuju ke router, lalu output memproses paket yang bersumber dari router, sedangkan forward memproses paket yang melewati router. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep if dan then. Jadi if artinya jika dan then artinya maka. Langsung saja kita praktekkan di Mikrotik. Di sini saya sambungkan dengan Winbox. Lalu pilih menu IP, lalu firewall. Lalu klik tanda plus, lalu pilih general, yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Paket yang dimaksud ada banyak sekali, misalkan ISMP, UDP, dan lain-lain ya. Jadi paket yang difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Kemudian konsep then ada di menu action. Inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau drop. Langsung saja kita coba untuk blokir akses Facebook dari PC. Pada konsep if, di bagian general kita isikan forward pada chain karena ia melewati router. Lalu di bagian src bisa diisikan IP dari laptop kita ya. Di bagian dst kita isikan IP Facebook. Untuk mengetahui IP Facebook, teman-teman bisa buka command prompt, kemudian ketikkan nslookup facebook.com, maka ia akan menampilkan IP dari Facebook tersebut. Maka untuk paketnya kita pilih TCP karena HTTPS, kemudian isikan port untuk HTTPS yaitu 443, kemudian actionnya kita pilih drop untuk blokir akses Facebook. Nah, seperti inilah gambaran dari if dan then. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Jadi konsep strategi pada firewall filter terdapat dua, yaitu accept view, drop any, dan drop view, accept any. Dari topologi kita memiliki 5 buah PC yang artinya akan kita coba untuk konsep ini. Yang pertama, kita coba 2 komputer agar tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang lain bisa. Dan yang kedua, kita coba kebalikannya. Untuk kasus pertama, kita akan gunakan strategi kedua, yaitu drop view, accept any. Dan artinya blokir beberapa dan izinkan yang lain. Sedangkan kasus yang kedua, dia bisa gunakan accept view, drop any. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu studi kasus. Beberapa kasus yang akan kita coba adalah hanya beberapa PC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Lalu beberapa PC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Lalu beberapa PC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube. Langsung saja kita praktekkan pada kasus pertama. Pertama-tama pastikan semua topologi ini telah running. Kita akan buat hanya PC satu yang bisa ping router. Teman-teman bisa buka Winbox dan pilih menu IP, lalu firewall. Di bagian filter role, kita klik tanda plus. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan chain-nya. Chain-nya yaitu input, karena source address-nya berasal dari VPC dan berakhiran di router. Nah, strategi yang akan kita gunakan adalah accept view, drop any. Lalu di bagian src address kita masukkan IP VPC 1. Kita bisa cek dengan show IP. Nah, ini IP-nya ya. Kemudian protokol yang kita gunakan ICMP karena VPC 1 kita izinkan untuk akses internet. Maka di bagian action kita pilih accept. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan accept view. Sekarang kita bisa lanjutkan membuat drop any. Kita klik add, lalu chain-nya input, dan IP-nya kita biarkan kosong. Lalu protokol yang akan kita gunakan adalah ICMP. Lalu, bagian action kita ubah menjadi drop. Langsung saja kita bisa lakukan pengujian. Kita buka terminal VPC 1, kemudian ketikkan ping IP routernya.
Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya kita juga ping di PVC 2. Lakukan hal yang sama. Nah, di sini munculnya timeout ya, begitu juga dengan VPC yang lainnya. Nah, bagaimana agar VPC 1 dan 2 agar bisa ping sedangkan yang lain tidak? Maka teman-teman tambahkan rules pada VPC 2-nya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kita melanjutkan studi kasus yang kedua. Sebelum itu, saya akan menambahkan sebuah server ke dalam topologi kita. Kita klik kanan, lalu pilih node, kita gunakan VPC. Untuk namanya kita ubah menjadi server dan ikonnya kita ganti icon server. Dan untuk description kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian servernya akan saya sambungkan dengan router kita. Nah, di sini jika sudah, kita bisa lanjutkan studi kasus yang kedua, yaitu membuat VPC bisa ping server. Dan sisanya tidak bisa. Pertama-tama, kita identifikasi tipe chain yang akan kita gunakan, karena kita akan coba ping dari VPC ke server, karena ia melewati router. Maka kita gunakan chain forward. Di sini kita akan konfigurasikan IP-nya dulu pada Ether 3. Kita tambahkan IP-nya pada MikroTik, misalnya 192.168.88.1/24. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di terminal dan ketikkan IP-nya 192.168.88.2/24 dan kita definisikan gateway-nya menggunakan IP MikroTik. Jika sudah, kita bisa buka Winbox dan pilih menu IP, lalu klik Firewall. Untuk rule sebelumnya kita disable terlebih dahulu. Kemudian klik Add dan pada bagian Chain kita pilih Forward. Untuk source-nya kita isikan IP milik VPC 3 dan 4. Di sini kita cek dulu, jika sudah kita bisa isikan saja, lalu definisikan DST address-nya milik server, yaitu 88.2. Pada bagian protokol, kita gunakan ICNP. Selanjutnya pada menu action, kita ubah menjadi accept. Jika sudah, klik apply dan copy. Untuk menambah role VPC 4 di SRC address, kita ubah milik VPC 4. Jika sudah, klik apply dan OK. Berikutnya, kita akan buat rules drop any-nya. Klik add, lalu chain-nya masih sama di bagian SRC address, kita kosongkan dan DST address-nya isikan IP server. Kemudian protokol ICNP dan di bagian action ubah menjadi drop. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Di sini kita akan melakukan pengujian di VPC 3 terlebih dahulu. Kita ketikkan ping IP servernya. Nah, di sini bisa. Maka secara otomatis VPC 4-nya juga bisa. Misalkan kita coba di VPC yang terblokir, misalnya ping di VPC 2. Nah, maka ini tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu studi kasus 3. Di sini kita akan membuat VPC 2 dan 5 agar tidak dapat mengakses internet dan yang lainnya kita bisa akseskan. Nah, di sini kita akan gunakan strategi drop view accept any, sedangkan tipe chain-nya yang akan kita gunakan yaitu forward. Langsung saja kita buka Winbox, buka menu IP dan firewall. Di sini konfigurasi sebelumnya sudah saya disable. Kemudian kita akan klik add. Pada general kita definisikan if-nya. Di bagian chain ubah menjadi forward. Untuk source address kita isi dengan IP VPC 2. Pada bagian DST kita kosongkan. Pada bagian protokol isi ICNP. Dan isi out interface Ether 1. Dan action kita pilih drop. Jika sudah, kita klik apply dan copy. Dan ubah IP-nya menjadi milik VPC 5. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Kemudian kita tambahkan rule untuk accept any. Di sini klik add, lalu pada bagian chain pilih forward. Di bagian IP kita kosongkan. Untuk protokol ICNP dan out interface Ether 1 dan action kita pilih accept. Lalu lakukan pengujian di VPC 2. Kita ping 888. Nah, jika seperti ini, ia sudah tidak dapat mengakses internet. Maka secara otomatis VPC 5 pun sama dan tidak memiliki aksesnya. Sedangkan kita coba di VPC 1, kita ketikkan ping google.com dan ping 888.
Dan ini bisa ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang 7 yaitu studi kasus 4. Sebelum melanjutkan studi kasus yang keempat, kita tambahkan topologi dan tampilan ini memiliki tampilan GUI. Teman-teman bebas menggunakan vendor mana. Di sini saya gunakan Linux dengan klik kanan dan pilih Node dan teman-teman pilih Docker IO. Untuk name dan deskripsi ubah menjadi Linux. Lalu pada icon saya ubah menjadi desktop Linux. Jika sudah, kita bisa klik select, kemudian centang di bagian DHCP Ether 1. Dan di bagian primary console ubah menjadi TCP, dan jika sudah kita klik save. Kemudian kita bisa start Linux desktopnya, lalu sambungkan dengan switch. Nah, di sini kita sudah selesai dengan topologinya. Dengan begitu kita bisa lanjutkan studi kasusnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable ya. Kali ini semua PC akan saya blokir aksesnya. Lalu kita gunakan strategi drop any. Klik add, lalu pilih chain, pilih forward. Untuk SRC address kosongkan saja. Pada bagian protokol kita pilih HTTPS atau TCP. Lalu berikan port milik HTTP yaitu 443. Kemudian ke tab Advanced, di bagian TLS kita ketikkan bintang youtube.com, lalu bintang lagi. Maka ini segala apapun yang mengenai youtube.com akan otomatis terblokir. Selanjutnya di action kita pilih drop. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Di sini kita ke browser berbasis GUI milik Linux. Kita klik di bagian Chrome, kemudian klik pojok kanan. Kita akan mengakses melalui jaringan privat yaitu Neo Incognito window atau mode samaran. Setelah itu kita coba klik youtube.com. Perhatikan dia tidak akan bisa diakses karena sudah terblokir. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Kita masuk ke materi yang 9 yaitu NTP. NTP atau Network Time Protocol merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall itu blokir berdasarkan waktu, namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Untuk metode NTP ada 4, yaitu 1. Server sebagai penyedia full, 2. Klien sebagai penerima, 3. remote, 4. Broadcast dan multicast. Oke, langsung saja ke prakteknya. Pada Winbox, buka menu sistem dan pilih menu SNTP client. Pada bagian enable, kita checklist. Lalu di bagian primary NTP server, kita isi dengan time Indonesia yaitu 0.id.pool.ntp.erc. Untuk secondary, kita isikan sama namun bedakan pada angkanya yaitu 1. Dan klik apply. Dan pada bagian mode akan berubah menjadi United. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan negara kita. Pada menu sistem, lalu clock, pada time, ketikkan Asia/Jakarta, kemudian apply. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Selanjutnya, kita akan login YouTube. Di sini ke menu firewall, pada bagian role, terakhir kita double klik, kemudian pada tab extra di bagian time, kita isikan jam 9 sampai jam 10. Misalkan pada klien bisa diaksesnya pada jam tersebut. Kemudian di sini ada pilihan hari, di sini saya centang semua. Lalu kita lakukan pengujian. Karena saat ini sudah jam 8, maka aksesnya sudah terblokir. Nah, di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia akan muncul loading dan tidak dapat diakses. Kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu konsep address list. Firewall address list adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Address list juga bisa sebagai action pada role firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya bisa ke menu IP dan firewall dan pilih tab address list. Misalkan terdapat klien nakal, maka di sini bisa tambahkan saja list tersebut. Kita tuliskan identifikasi klien tersebut. Misalkan di sini klien
add nakal. Nah, untuk IP-nya misal 192.168.1.10, lalu kita apply dan oke. Kemudian misal ada sekelompok klien yang nakal juga dalam satu network, maka kita klik add. Kemudian kita beri nama klien nakal lagi. Kemudian kita isi IP-nya misal 192.168.1.50 sampai titik 60. Maka nanti IP yang termasuk dalam range ini aksesnya dapat kita atur. Kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu address list untuk firewall filter. Fitur address list dapat dimanfaatkan untuk penerapan firewall filter dibandingkan dengan kita membuat role satu persatu. Maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur ini. Langsung saja kita coba pada Winbox. Di bagian filter rule kita enable. Rule sebelumnya kita akan gunakan salah satunya. Nah, karena sebelumnya pada VPC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang akan kita setting secara statik. Kita akan gunakan range IP 192.168.99.31 hingga 35 secara berurutan. Di sini saya ubah dulu satu persatu. Jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC dapat mengakses router, sedangkan yang lain tidak bisa, yaitu dengan menggunakan firewall filter. Di sini kita buat terlebih dahulu address listnya. Kita beri nama approve. Untuk bagian address kita berikan range IP-nya. Di sini saya gunakan IP 1 dan 2. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita ke menu filternya atau filter rule. Di sini kita gunakan salah satu rule yang diizinkan. Di bagian SRC address kita kosongkan. Kemudian di bagian tab advanced kita pilih address list yang bernama approve. Untuk action kita pilih accept. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya lakukan pengujian pada VPC 1 yang akan kita coba ping ke router yaitu 192.168.99.1. Nah, ini sudah berhasil, maka secara otomatis VPC 2 juga bisa. Kita akan coba di VPC yang lain. Dan ini tidak bisa ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu address list untuk firewall NAT. Untuk materi ini kita akan coba terapkan pada studi kasus, yakni membuat beberapa VPC saja yang bisa internet dan sisinya tidak bisa. Di sini saya definisikan VPC 1 sampai 4 yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita konfigurasikan di Winbox. Pertama-tama kita bisa membuat address list terlebih dahulu dengan klik add. Kemudian nama saya berikan VPC 1 sampai 4. Kemudian IP-nya bisa diketikkan dari 31 sampai 34. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Lalu kita ke menu NAT dan double klik pada rows-nya. Untuk chain-nya kita gunakan SRC pada bagian advanced. Address list kita gunakan. Lalu kita isi yang sudah kita buat tadi, VPC 1 sampai 4. Kemudian action-nya kita pilih yang masquerade. Karena kita ingin mentranslate kumpulan IP privat menjadi salah satu IP public. Lalu apply dan oke. Langsung saja kita akan lakukan pengujian di VPC 1. Kita bisa ping ke internet ping 8888. Nah, ini berhasil ya. Lalu lanjut ke VPC 5. Maka timeout karena kita sudah setting yang dapat mengakses internet hanyalah VPC 1 sampai 4. Kita masuk ke materi yang ke-13 yaitu firewall NAT SRC NAT, di mana NAT memiliki definisi network address translation yang berfungsi untuk mentranslate IP privat menjadi public. Jenis NAT ada dua tipe yang bisa gunakan, ada yang namanya source NAT dan destination NAT. Tentu keduanya memiliki perbedaan. Source NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar akses internet, sedangkan klien di destination itu kebalikannya, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien kita. Jika di menu if, kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah source NAT atau destinat. Sedangkan di menu then, kita menentukan apa yang kita lakukan pada source NAT. Pada source NAT, actionnya yang bisa kita gunakan adalah ada dua, yaitu masquerade. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Untuk SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Untuk action RST NAT mudahnya adalah kita mengubah IP privat menjadi IP public secara manual dan menambahkan IP public tersebut di bagian menu to address.
Kita masuk ke materi yang ke-14 yaitu Firewall NAT Destinat. Destinat atau Destination NAT dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, di sini saya coba mengembangkan topologi terlebih dahulu, yaitu menambahkan web server Apache. Untuk perangkat Linux di sini saya matikan dulu. Kemudian delete. Kita bisa klik kanan lalu pilih Node, dan di sini saya akan gunakan perantara Docker. Untuk image kita akan gunakan Apache. Di bagian nama saya definisikan dengan nama web server, dan di bagian icon saya gunakan server saja. Dan di bagian Ether 1 static IP saya isikan 192.168.99.40 agar ia satu network dengan IP mikrotik di Ether 2. Di bagian default root isikan 192.168.99.1 dan bagian DNS yaitu 888. Pada primary console pilih telnet dan secondary console pilih SSH. Jika sudah kita bisa klik save. Setelah itu kita bisa start dan sambungkan dengan switch. Di sini jalankan terminalnya dan cek IP dengan perintah ifconfig ether 1. Nah, ia sudah bisa running dan IP-nya sudah tersetting. Kemudian kita bisa ping internet. Di sini tidak bisa ya teman-teman, karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka dari itu kita bisa tutup dulu dan di sini kita bisa coba ping lagi. Nah, ini bisa ya. Kita masuk ke materi yang ke-15 yaitu Destinat Action Destinat. Di sini mempersiapkan topologinya terlebih dahulu. Kita akan bahas mengenai Action Destinat. Namun dengan melakukan praktik langsung saja, kita coba ke menu IP, lalu firewall, dan di sini kita tambahkan role baru. Role ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP public yang sudah static. Di bagian general, untuk chain kita pilih Destinat. Kemudian di bagian protokol, karena dia ingin akses ke web server, maka gunakan TCP. Kemudian di bagian DSD portnya isi dengan 8181, sehingga nanti jaringan atau perangkat yang terhubung ke jaringan kita dia harus menggunakan port 8181. Nah, bagian DSD address kita isikan IP public mirkotik yang statik. Di sini saya gunakan 192.168 titik sekian ya. Kemudian action pilih Destinat. Di bagian to address isi IP server. Untuk port, karena web server itu menggunakan protokol TCP, jadi portnya itu 80. Jika sudah kita bisa klik OK. Kemudian lakukan pengujian. Teman-teman buka jendela baru di browser, kemudian ketikkan IP public server dan portnya. Nah, di sini muncul web server is running. Maka inilah tampilan dari Apache-nya. Kita masuk ke materi yang ke-16 yaitu DNS server. DNS server atau Domain Name System adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi atau mentranslate alamat IP ke domain atau sebaliknya. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain. Pada bagian Winbox, teman-teman pilih menu IP lalu DNS. Pada bagian Allow Request, kita centang kemudian klik di bagian static. Di sini teman-teman bisa add. Kalau pada bagian nama saya berikan server 1 saja, .mydomain.com, yaitu untuk server 1 pada address isi IP milik server 1. Lalu apply dan copy. Di sini saya juga buat namanya menjadi server 2, .mydomain.com. Isikan IP-nya menjadi milik server web server Apache. Lalu kita akan uji di VPC 1 untuk pin domain. Di sini pastikan server sudah mendapatkan IP DNS pada VPC. Sudah diubah menjadi IP router. Coba ping server 1 dan ini berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ke-17 yaitu Destinat Action Redirect. Redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router untuk sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, dan DNS route, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Maka lebih mudah dipahami, kita akan buka aplikasi Winbox. Pada menu IP firewall di bagian NAT itu kita bisa klik add ke action. Di sini kita coba pilih Destinat.
Perhatikan ada kolom to address, jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan kita jika menggunakan redirect, ia tidak ada to address-nya, karena paketnya akan dilempar ke router itu sendiri. Langsung saja kita coba terapkan pada DNS server. Tapi sebelum itu, VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS MikroTik di Ether 2, yaitu 192.168.991. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya bukan IP MikroTik seperti 88? Maka kita tidak bisa melakukan pengujian, karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dengan spesifikasi IP MikroTik, tapi kita bisa menggunakan extract direct. Di sini kita buka winbox-nya, di sini kita tambahkan role baru, kemudian di bagian general kita gunakan destinat, protokolnya UTP, kemudian portnya 53, di DST address, isi IP DNS VPC setelah kita gunakan 8888 sehingga nanti VPC yang IP DNS 888 tetap bisa akses ke domain server kita. Kita ke menu action, pilih redirect, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya bisa kita uji. Nah, di sini kita pilih server. Nah, ini bisa ya. Lalu bagaimana jika DNS-nya bukan hanya 888, maka pada bagian role bisa kita ubah. Di sini di bagian DST address kita tutup saja dengan apply dan OK. Maka seluruh VPC yang menggunakan IP DNS apapun itu, VTP bisa akses server 1 atau 2. Kita bisa lakukan pengujian di VPC lain dengan ping server 1. Nah, ini berhasil ya, ping ke server 1. Dan materi yang dapat saya sampaikan di bab ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.